Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Mary Farida Menkom selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan sekelas saya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode perencanaan suatu bidang usaha. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode perencanaan suatu bidang usaha. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Adila sebagai moderator. Saya Diana Yuliana Putri sebagai pemateri. Saya Sylvia Putri sebagai pemateri. Saya Fadila sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja untuk pembacaan materi pertama. Baiklah, langsung saja. Baiklah, langsung saja ke sesi pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Dah 3. Pertama yaitu pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha atau business plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing, competitive advantage usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Selanjutnya, manfaat perencanaan usaha. 1. Mengetahui model bisnis yang dijalani. 2. Target market jelas. 3. Mencari sumber dana. 4. Rencana bisnis jadi lebih fokus dan terarah. 5. Untuk memprediksi masa depan. Dan yang keenam, untuk menaikkan level bisnis dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sylvia Putri. Baik, materi selanjutnya adalah kerangka perencanaan usaha. Perencanaan usaha pada umumnya membuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, lokasi. Ketiga, komoditi yang akan diusahakan. Yang empat, konsumen yang dituju. Yang kelima, pasar yang akan dimasuki. 6. Partner yang akan diajak kerjasama. 7. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Yang kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. 9. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. 10. Penyebaran promosi. Pentingnya membuat perencanaan usaha. Berikut ini merupakan 4 alasan mengapa harus memiliki perencanaan usaha atau bisnis plan. 1. Mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam sebuah bisnis plan menguraikan berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari jumlah modal, jumlah karyawan, supplier, biaya operasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat fokus pada tujuan bisnis plan harus berisi visi, misi, dan daftar tujuan yang spesifik sehingga akan membantu merencanakan bagaimana dan kapan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor, analisa pemasaran berupa kekuatan, strength, peluang, kelemahan, dan tantangan bisnis. Dijadikan dasar untuk membuat strategi pemasaran yang baik sekaligus fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang keempat, mendapatkan modal dari investor. Perusahaan yang membutuhkan investor untuk mendanai bisnis mutlak harus memiliki bisnis plan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Fadila. Jenis perencanaan usaha atau bisnis plan. Yang pertama ada mini plan. Sebuah mini plan dapat terdiri dari 1 hingga 10 halaman dan harus terkandung perhatian tentang hal penting seperti konsep bisnis, kebutuhan biaya, rencana pemasaran, serta laporan keuangan. Yang kedua ada rencana kerja. Rencana kerja merupakan alat yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis Anda. Oleh sebab itu, rencana ini harus panjang dan detail namun minim presentasinya. Yang ketiga ada rencana presentasi. Jika Anda ingin membuat rencana bisnis dengan tekanan yang rendah pada impresi dan dapat menarik perhatian pada tampilannya, maka rencana presentasi sangat cocok untuk dilakukan. Rencana ini cocok untuk ditujukan pada investor, banking, dan pihak di luar perusahaan.
Yang keempat ada rencana elektronik. Hampir seluruh rencana bisnis dibuat di komputer atau sejenisnya, kemudian dicetak atau disajikan dalam bentuk hard copy. Namun, saat ini tidak menutup kemungkinan seluruh informasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Diana Ekaida. Baiklah, selanjutnya ada tujuan penyusunan rencana usaha atau bisnis. A. Penyusunan rencana bisnis untuk pihak internal. Rencana bisnis yang diawali dengan suatu pengenalan peluang usaha yang spesifik dapat memberikan panduan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam rencana eksploitasi peluang usaha. B. Penyusunan rencana bisnis untuk pihak eksternal. Untuk merealisasikan rencana usaha yang telah disusun perusahaan, pada umumnya membutuhkan investor maupun kreditor. Untuk dapat menarik investor maupun kreditor, pengusaha terlebih dahulu harus meyakinkan pihak-pihak tersebut mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, mengelola perusahaan yang dapat dipercaya atau memiliki rekam jejak yang bersih. 40. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kami. Baiklah, demikian itu tadi hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa rencana usaha perlu disusun karena merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang didirikan. Rencana usaha yang dibuat bertindak sebagai perangkat penunggang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Rencana usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh budak usaha yang mengembangkan semua unsur-unsur yang diperlukan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai usaha baru. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.